Yang sangat istimewa ini, dan kenapa sih harus jauh-jauh ke Praha? Itu sih pertanyaannya. Silakan Mas Faisal. Ya, terima kasih. Awal mulanya proyek ini yang ini sebenarnya ketidaksengajaan saya berkomunikasi dengan Ade. Sebenarnya saya ada proyek film dan ini ada lagu. Terus karena Ade waktu itu kebetulan ada recording dengan Mbak Titi di tempat saya, terus saya bilang boleh kan Mbak Titi nyanyiin itu. Tapi nggak lama ya deh ya. Iya. Kira-kira nggak nyampe seminggu langsung Mbak Titi bilang oke, dan Mbak Titi minta Cakra untuk temen duetnya, dan Cakra sebelum dihubungin langsung bilang oke. Nah, jadi akhirnya ya kita langsung saya senang banget, maksudnya ini hebat, pengalaman pertama saya bermusik udah lama dan tidak terkenal kan? Begitu saya ada proyek ini, saya makan sama Mbak Didi dengan Cakra pun juga, dan justru yang benar-benar sangat effort tinggi, excited banget, justru beliau ini. Jadi saya wah, sangat berterima kasih. Gitu. Dan ya di situ kita latihan dan mulai rekaman. Lalu setelah rekaman selesai, saya punya pengalaman sebelumnya di album saya dulu pernah rekaman di Praha. Itu sekitar 2023 ya, 23, dan saya merasakan sentuhannya itu untuk orkestra itu saya tidak membanding-bandingkan, tapi Eropa itu kalau kita bicara orkestra, nyawanya mereka di sana. Dan pada akhirnya saya bilang bercanda ya di awal ya. Iya. Bercanda itu di pinggir jurang. Maksudnya ngasih sesuatu ide, direspon, ayo, nggak selesai saya. Jadi saya kalau barang uangnya berkeperahan. Dan akhirnya dan semuanya memang ini butuh dan semua musik, bukan lagu ini aja. Karena saya ada mungkin 15 lagu untuk di proyek ini, dengan scoring dan aransemen untuk lagu-lagu itu dikerjakan semuanya di proyek. Termasuk nanti video klip juga di sana. Jadi ada deh. Oke, bukan jauh-jauh karena mau apa, bukan mau cari sensasi itu mungkin cuma 5%. Karena di industri itu butuh gimmick, ya kan. Tapi poin saya adalah kalau kita melakukan sesuatu, jangan tanggung-tanggung kalau memang kita mampu. Dan biasanya ini yang mengerti hanya pencinta dan pelaku musik. Tapi kita akan mengedukasi juga para pendengar untuk bahwa musik ini harusnya seperti ini. Jangan salah tempat. Misalnya kayak kita tadi nonton bola, kita taruh di penyerangan, dia bisa lari, bisa nendang bola, tapi dia nggak bisa bikin gol. Salah. Nah sekarang di sini kita akan memberikan semuanya. Lalu ini dengan satu orkestra, lalu ini bukan masalah teknologi. Di Indonesia teknologinya ada sama, tapi SDM. Gitu. Jadi kita datang ke tempat yang tepat. Seperti itu. Kira-kira berangkat kapan nih Mas Faisal ke Praha? Masih kira-kira 14 jam lagi. Biasa. Jadi besok sore. Sebelum ke Praha sudah melakukan custom dance ya? Iya. Oke, jadi perkenalkan lebih luas lagi lagu layar ini ke masyarakat ya? Insya Allah. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya bisa bertanya kepada Mas Adil Gopinda selaku produser dari lagu ini. Mungkin bisa diceritakan nih Mas Adil bagaimana persiapannya ke Praha yang tinggal 14 jam lagi nih? Apakah sudah berapa persen ataukah mungkin apa yang sudah dipersiapkan baik dari segi teknis dan segala macam? Boleh dipersilakan Mas Adil? Mungkin kalau teknis studio lebih ke Mas Faisal ya, cuman memang untuk bekerja dan berangkat ke luar negeri itu kalau kita kan banyak yang dipersiapkan dari itinerary dan segala macamnya. Jadi memang paling kalau aku ngurus apa yang harus dilakukan di sana aja sih, kayak syuting video klip, kayak nanti di studio take vokal sambil syuting juga dan take orkestra juga. Ya yang pasti semuanya biar lagunya lebih bagus pasti. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab Mas Faisal atau Mas Ade?
orkestra tadi akan berapa persen ini di dalam Saya nggak akan jawab orkestra dulu. Oke. Ini satu kehormatan buat saya. Seorang adik Govinda, komposer hebat. Dia bikin itinerary. Dia kumpulin semua jadwal penerbangan. Udah gitu, dia kirim ke saya, Mas ini itinerary ya. Jadwal karena tanggal sekian, jadwal orkestra sekian. Oh iya Mas, dirubah. Jadi multi talent sekali ya Mas Ade Govinda. Hobi. Yang dilihat adalah begitu humble-nya dia. Ini bagian dari kita kerjasama, masing-masing punya posisi masing-masing. Jadi bekerja dengan efisiensi fungsi. Jadi kelihatan siapa yang suka ngatur di sini. Salah bicara saya. Oke, baik orkestra gimana Mas? Apakah nanti unsur orkestranya akan berapa persen atau sudah terbayang di benak Mas Faisal? Saya pakai Philharmonic Pra Philharmonic, jumlahnya 52 piece. Ya, lengkap semua sih, ada perkusinya, ada kayak Japanese horn section, terus ya yang sering saya ketahuan menggunakan viola dan saya minta konduktor itu memang dari Jerman, Richard Heyman. Dipersiapkan dengan matang ya, meskipun mungkin bagi orang awam apa yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi ini apa sih, tapi pasti intinya akan memanjakan telinga pendengar ya. Iya, sekalian ngomong barusan saya. Oke, baik, mungkin bisa ke Mas Hakan. Gimana perasaannya terlibat di proyek ini dan persiapannya menuju Praha itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri, ketika lagi-lagi pas ada Govinda, awalnya memang waktu itu sampel lagunya dikirim. Ini lagu, Dek, ini gue dong masukin. Karena memang dari sampelnya aja, demonya aja, saya udah ngedengar sebuah lagu yang akan dipersiapkan dengan baik, saya udah kebayang pasti ini wah kayak gini. Itu Mas aja, Mas Faisal, saya aja lah. Terus siapa Mbak Diti? Oh saya aja udah lagi. Jadi ketika saya dengar demonya seperti itu dan ada Mbak Diti juga, saya bilang deh, usahain gue yang ini. Jadi saya fully excited karena memang saya sebagai istilahnya yang ada di project ini juga jadi terpacu untuk ingin memberikan yang paling maksimal juga, karena melihat Mas Faisal mempersiapkan ini semua juga saya udah nggak kebayang seperti apa. Jadi kalau ditanya perasaan saya udah excited, itu udah senang, udah menggambarkan semuanya karena memang ini pertama kali saya mendapatkan project yang begitu serius, dalam artian memang semuanya dipersiapkan dengan amat sangat detail, makanya saya udah nggak sabar lah pokoknya. Semoga nggak mabuk di pesawat aja. Tapi jadi pressure kayak nih bagi Mas Cakra mungkin berduet dengan sangat DJ, sangat berkolaborasi dengan musisi hebat. Saya sampai rekaman pun beliau yang memantau dari pinggir depan kaca, saya bilang, Mas, sama Mbak Titi kan ke pinggir dulu saya. Karena saya grogi, saya jadi akhirnya muter-muter mulu, jadi takutnya buang-buang waktu kan. Jadi beliau memang memberikan masukan yang luar biasa, dan saya pun sangat senang karena memang banyak hal-hal yang saya bisa pelajari juga ketika rekaman, terus kita workshop segala macam, saya mendapat masukan yang sangat luar biasa. Sudah nggak sabar nih untuk Sangat. mengeksekusi nanti di Praha. Pokoknya habis ini langsung tidurnya pengen coba-coba besok. Oke. Udah kebayang ya nanti ngapain sampai Praha ya Mas Kakak. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Kang Hakan. Mungkin kita lanjut ke Mami Titi yang hari ini pakai pink sama seperti mikrofonnya ya. Iya. Udah janjian. Udah janjian sebenarnya. Oke. Wah, Mbak Titi DJ gimana nih memandang proyek lagu ini dan seperti apa sih sebenarnya lagu layak ini di kacamata seorang Titi DJ? Oke. Banyak alasan kenapa saya ingin berada dalam proyek ini. Pertama, lagunya tuh wah, pertama kali saya dengar sama seperti catatan reaksi saya adalah gila, ini lagu harusnya nggak boleh kemana-mana.
Gitu kan. Ada yang bilang bahwa lagu tuh jodoh-jodoh sama penyanyi gitu. Jadi pas ada lagunya, nah ini dia jodoh gue gitu. Kedua, musiknya gila, parah, apa namanya, grande, terus dikerjakan dengan aransemen yang wow, luar biasa. Terus ketiga, ini adalah soundtrack film. Filmnya sendiri juga istimewa. Lalu waktu dibilangin sama Ade bahwa temuannya sama Cakra, wah lebih excited lagi karena berduet dengan Cakra Khan adalah salah satu wishlist saya gitu. Jadi kalau kita tahu kan suaranya Cakra Khan sebagai penyanyi laki di Indonesia tuh nggak ada keduanya, cuma satu aja, one and only Cakra Khan gitu. Jadi kalau dia bilang tadi inilah itulah, dia cuma merendah aja. Jadi buat saya itulah alasan kenapa saya ingin terlibat dalam proyek ini. Pas take vokalnya pun ternyata juga memerlukan satu teknik yang tidak biasa. Jadi sepanjang umur karir saya dalam bermusik, ini adalah salah satu lagu yang challenging banget, lagu yang sangat menantang, lagu yang sangat membuat saya harus memakai teknik yang mumpuni supaya bisa masuk ke jiwa lagunya gitu. Walaupun tetap rekamannya kita harus memakai rasa ya, tapi ada notasi dan nada-nada yang membuat saya tuh wah ini sih, karena saya yakin setiap penyanyi Indonesia kalau dikasih dengar lagu ini, gua aja yang nyanyi gitu, ya kan? Jadi ini rezeki saya sama Cakra. Oke, baik. Mungkin sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada masyarakat, Mas Faisal dan tidak kita silakan kepada rekan media untuk bisa bertanya kepada empat narasumber kita pada hari ini. Boleh diacungkan tangannya dan dari mana? Oke. Gimana lagunya, saya mau tahu dulu. Bagus banget. Bener kan? Aku datang karena kita promo-promo aja kan? Bukan. Ya, aku Alfi dari Mantra News. Mau sebelumnya mungkin selamat atas proyek barunya. Aku mau tanya, ketika sama Mbak Titi sama Mas Tarno, ketika dapat lirik seperti itu, mungkin apa yang dipikirkan pertama kali? Terus ketika take vokal tuh sulitnya lebih seperti apa? Apakah di perjalanan take vokal itu ada perubahan lirik kah? Atau mungkin Mbak Titi juga sama Cakra ikut coba kasih masukan-masukan terkait lirik tersebut gitu. Terus yang kedua, persiapan ke Praha ini mungkin lebih ke mana suaranya menjaga itu sih. Itu aja, terima kasih. Persiapan saya ke Praha nih karena tujuannya kan untuk take vokal juga kan, jadi pasti vocalizing ya, jadi saya harus tapi di sana supaya nggak malu-maluin gitu loh, membawa nama Indonesia ya, nyanyi Indonesia. Kedua, lagunya liriknya pasti sebagian besar diambil dari cerita filmnya karena ini kan soundtrack film kan. Dan ya saya dan Ade sedikit memberi ini sih sentuhan aja, nggak banyak. Mungkin sebagai pemilik lagu, sebagai komposernya, mungkin Mas Faisal bisa memberikan cerita tentang ya, mungkin gimana liriknya, inspirasinya, dan gimana cerita tentang apa sih lagu layar ini, mungkin bisa di-spill sedikit Mas Faisal. Mulai dari mana ya? Sebenarnya film layar ini bercerita tentang sejarah film dan musik. Di saat film baru muncul pasti akan ada soundtrack terbaru muncul dari era 30-an, 40, 50, 60, 70, 80, semuanya seperti itu. Jadi antara film dan musik ini nantinya para penonton itu akan mendapatkan sedikit ilmu atau sejarah tentang
berkembangnya film dan musik di era dari 30-an sampai dengan 2000. Nah, mengenai isi dari lirik ini, saya menyesuaikan dari tetap kita tuh harus ada unsur budaya, edukasi, tapi tetap di bisnis adalah cinta. Itu adalah bumbunya di situ. Jadi di sini memang tetap ada antara kisah si A ini sebagai ini di era itu kita bisa cinta. Nah, judul layar diambil dari pemeran utamanya bernama Layar. Tiap layar itu ibarat dia bioskop. Di saat bioskop itu selesai, film selesai semua cerita kita itu. Jadi memang penuh intrik dan cinta, tapi tidak dalam bentuk yang negatif. Pernah putus cinta kan? Apalagi putusin? Pernah diputusin? Siapa orangnya? Lalu untuk lirik, memang lirik ini sutradara Mas Garin pernah kasih ke saya sekitar tahun 2022 tentang cerita ini. Akhirnya saya kumpulin dan saya bikin sebuah lagu. Dan di waktu berjalan, memang waktu pertama kali rekaman ada bagian lirik yang memang itu kita rubah. Ada mencari lebih versi related dengan si inti itu. Yang akhirnya semua bagian lirik itu yang kasih Mbak Diti ke saya. Jadi sumbangsihnya untuk negara cukup Mbak Diti. Jadi mau ke Indonesia ke sana gitu kan. Tidak ada yang jadi isu apapun. Ini semua berjalan dengan lancar kembali. Begitu sih. Mungkin Mas Aksa tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mas Min tadi soal persiapannya kemana, apa yang dipersiapkan, apakah vokalnya atau apanya dan segala macam. Tidur. Kalau saya pasti istirahat. Dan yang saya juga ingin utarakan kalau lagu ini tuh karena memang sudah lagunya sangat baik, luar biasa, jadi memang kayak trikinya tuh kita nggak mesti terlalu too much karena memang porsinya tuh sudah pas. Jadi aku juga dikasih tahu sama Mbak Titi, jadi kita nggak perlu terlalu yang kayak gimana di lagu ini. Yang penting rasanya dapat, terus dinamikanya dapat. Jadi memang lagu ini vokal sama musik sama semuanya tuh menyatu. Jadi mungkin tadi juga Mas udah dengar juga, jadi lagu ini tuh kayak package, sebuah suguhan musik yang kalau menurut saya ini kayak really good package. Jadi makanya yang triknya di sana, karena kita kalau nyanyi itu kepancing, pengen cuman tantangannya justru gimana caranya kita bernyanyi tanpa harus lebay. Betul. Ya kan? Jadi porsinya tuh cukup. Ya, jadi kita terlalu banyak improvisasi. ya, jadi memang sangat banyak sekali. Aku juga belajar dari Mas Faisal, Mbak Titi. Jadi biar lagunya tuh tetap ada rasanya, porsinya cukup sehingga bisa menyatu dengan musiknya. Gitu. Tambahan sedikit mungkin di Praha nanti akan berapa hari perkiraan sama mungkin sampai tahun depan. Ini kan akan menjadi soundtrack film ya. Apakah nanti film tersebut juga syutingnya di Praha? Bocoran sedikit mungkin. Oh enggak, film sudah selesai. Oh belum. Sudah selesai di sini. Sekarang ini kita berangkat hanya untuk scoring musik dan OST-nya. Ada video klipnya kita ambil di sana untuk nambah nuansa aja. Berapa harinya perkiraan? Oh iya, berapa hari? Minggu. Kita kembali mungkin tanggal 27-28 ya. Kita sangat benar-benar compact sekali. Dan ini luar biasa hebat, saya sangat takjub sekali. Berangkat sampai sana langsung survei lokasi untuk syuting. Hari selanjutnya kita langsung rekaman orkestra. Hari selanjutnya rekaman lagi untuk back vokal. Besoknya syuting lagi. Lalu selanjutnya besok langsung pulang. Hampir saya bilang pulang kayak Arab. Iya, jadi memang benar-benar capek karena kan udah mulai lebaran juga segala macam. Jadi memang waktunya memang dimanfaatkan mungkin. Mungkin ada tambahan Mas? Sudah cukup. Oke, yang lain mungkin ada bertanya.
Halo, selamat malam. Pertama saya Fani dari Bio Fitness Studio. Mungkin mau tanya ke Mbak Titi. Mungkin gimana sih Mbak Titi waktu awal dengan proyek ini? Kalian, asuhan almarhum Pranajaya, juga sempat bergabung di Alpha Seniors, diajarin oleh Bang Eva Surya, almarhum Bapak Surya. Walaupun ada genre jazzy dikit, tapi untuk menyanyikan secara apa ya, ada sentuhan klasiknya, jadi ada kayak mengoperanya gitu. Itu saya belum pernah, jadi ini saya lakukan di lagu ini. Walaupun cuma 2 atau 3 part dari lagu itu nggak banyak. Tapi itu buat saya belum pernah saya lakukan sebelumnya karena kan kayak pop gitu. Itu. Terus juga sama Cakra, kayaknya Cakra juga udah nggak terlalu banyak diarahinnya. Karena dia juga mengerjakan PR-nya dengan baik. Jadi pas datang ke studio udah mengenal, udah jadi gitu. Ya mungkin karena kita begitu excitednya sama lagu ini dan apa namanya, jadi cepet aja gitu ya kita rekamannya, walaupun beberapa kali gitu, oh kayaknya kurang ini, kurang itu, kurang ini. Dan kita dengan senang hati mau mengulang. Biasanya kalau saya suruh ulang, apa yang udah bagus deh gitu. Ini kurang deh, ulang. Oke, ulang. Demi mencapai hal yang maksimal. Saya nggak pernah minta ulang. Sendiri, ulang udah bagus, mau dibagusin lagi. Iya. Jadi memang sangat mencintai proyek ini ya Mbak Titi sama Mas Cakra ya. Supaya maksudnya nanti persiapan kita di Praha tuh jadi kita lebih enak dalam mengenal lagunya, jadi nyanyinya tuh lebih lancar. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Titi. Mungkin ada tambahan dari Mas Argo Pinda terkait dengan sebenarnya gimana sih awal mula kenapa bisa menjodohkan ya dalam tanda kutip Mas Cakra dengan Mbak Titi ini, apa sih yang ada di bayangan Argo Pinda saat itu? Ya kayaknya udah semesta aja ya. Jadi awalnya memang aku lagi kolaborasi sama Mbak Titi untuk mungkin di Agustus mungkin ya Mbak ya, ada proyek kolaborasi juga. Nah di saat itu ya Mas Faisal nawarin lagunya dan memang menurutku juga sangat cocok buat Mbak Titi, dan karakter Mbak Titi DJ di sini keluar sekali. Jadi tadi udah dengar sendiri kan. Jadi ya setelah itu, oh ya ini nggak ada penyanyi cowoknya gitu. Ya pasti kan yang paling deket dulu tuh. Betul. Kalau langsung dilewatin sih bahaya dia. dan dua-duanya karakter vokalnya kan udah pasti orang tuh udah tahu lah gitu. Jadi oh ya kayaknya ini seru, dan musiknya, aransemennya, liriknya juga sebenarnya nggak apa ya, mungkin bisa dibilang nggak biasa kali ya. Orang yang dengar tuh mungkin harus kayak dengar sekali lagi, tapi mungkin memang kayak gitunya yang dijual gitu. Jadi dan apa ya tipe lagu begini udah jarang sekali menurut di zaman sekarang. Jadi lebih ke situnya, dan mudah-mudahan juga dengan filmnya nanti ya harusnya blend banget sih gitu. Ya fun fact. Jadi waktu take vokal tuh saya duluan kan. Habis selesai baru Cakra kan. Terus hari kemudian pas saya bilang, wow, ya saya harus pulang deh. Berapa kali ulangnya? 2-3 kali lah. Terus kalau Cakra tuh kan powerful, terus gainnya tuh gede banget gitu kan. Terus saya bilang, wah nggak bisa nih, saya caranya ini harus saya tambah lagi gitu. Terus supaya seimbang, kalau nggak kayaknya kurang imbang gitu. Tepuk tangan dong sekali lagi, luar biasa ya. Proyek kayak ini kita tunggu tentunya. Kapan nih sebenarnya Mas Faisal akan dirilis kira-kira, apakah dalam waktu dekat atau mungkin sebulan 2 bulan lagi? Kita belum tentukan kapan, karena kita saat ini lagi sedang fokus untuk penyelesaian proyeknya dulu. Kalau mau kita bilang kapan, kan masih cepat ya. Tapi di industri musik itu tidak ada rumus untuk bahwa lagu ini pasti akan meledak. Jadi dan waktu itu tidak menjadi sebuah patokan bahwa harus ditentukan ini, kecuali azan maghrib sekian. Pasti juga. Tapi kalau kita bikin lagu, siapapun yang nyanyi, siapapun penciptanya, itu tidak jaminan. Tapi kalau saya berbicara dengan lagu saya ini, lagu ini setelah dinyanyikan Mbak Titi dan Cakra itu kayak jadi duduk istilahnya itu. Kalau kemarin kan demonya ngembang-ngembang sama dia gitu kan.
Nah di sini saya harus berpikir ini nggak boleh buru-buru, tapi harus apa namanya lebih ke ya cepat, tepat, dan semuanya harus beres agar nanti kalau udah pada saatnya kita udah nggak ada istilahnya kemarin karena diburu-buru ini saya nggak tahu gitu. Jadi di industri ini tidak ada sesuatu yang menggunakan tenggat waktu ataupun itu yang akan menjadi alasan di setiap orang produksi. Kita dikejar waktu. Saya di sini tidak mengejar waktu dan tidak dikejar waktu. Jadi saat ini saya belum tentukan kapan. Tapi apabila ya kalau memang sudah rapi ya bisa sebulan Mei atau April pertengahan bisa kapanpun gitu. Oke, berarti paling penting adalah persiapannya dulu ya Mas Kaisar. Dimatangkan dulu kalau misalkan memang sudah nanti sudah cukup, sudah oke nih baru nanti bisa iya. Karena kan saya bekerja sama dengan My Music dari Mas Adi dan saya tidak bisa membuat keputusan sendiri. My Music sendiri kan label besar dan bagus, dia lebih tahu kapan untuk waktu yang tepat. Berarti ada strategi khusus yang sudah dipersiapkan yang harus. Ada, saya punya asisten. Sekali. Oke, baik kita nonton media mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mas Ade, saya Dimas dari Berita Indonesia. Mau bersama kita? Oke, sini. Mas, di sini Mas Ade ikut terlibat isi gitarnya, terus kan ada rencana untuk take vokal ya, begitu ya. Kira-kira Mas Ade ikut apa sih namanya ngawal apa gimana gitu? Udah gitu aja sih. Kalau di sini kayaknya tugasku agak lain sekarang. Aku sebenarnya bantu Mas Faisal dan kebetulan juga memang nggak ngisi gitar, tapi lebih mungkin kejagain produksinya aja kali ya. Jadi lebih ke audio, visual, terus nanti cover art, paling yang berhubungannya dengan perilisan sebuah single, metadata, nah gitu-gitu sih. Lebih ke grafik dan sistem. Iya betul sekali. Nah untuk di Praha? Kalau di Praha ya pasti aku mungkin lebih pasti jagain take vokal juga dengan video klip kali ya, karena video menurutku harus karena kita tuh membuat video klip di luar negeri itu agak tricky. Kadang orang yang asal di luar negeri aja, nah aku tuh paling nggak suka yang begitu. Jadi memang harus dijagain. Promo-promonya nanti gimana Mas? Strategi promosi? Kalau promo-promonya ya pasti kita besok Praha pun udah bikin. Aku udah ada plan juga setiap satu hari itu harus ada YouTube short lah yang buat di upload per harinya. Tapi yang lain pasti nanti ada. Itu pastilah ada. Saya kasih bocoran. Saya dari awal untuk proyek ini menjelang menuju film itu saya akan bikin rangkaian konsep beberapa titik sampai akhir konsep puncaknya baru nanti Pak Didi dan Cakra akan nonton sehari sebelum film itu rilis. Kemungkinan seperti itu, makanya kan pasti mundurin semuanya gitu. Ya, kita doain aja. Karena kan situ kan ada penyanyi di film semua. Ada Gisel, ada Monita ya Dira Sugandi, terus ada ya itu terus apa lagi ya, ada Morgan Boy, ada Sita, RSD, lalu Ariel Tatum, banyak. Jadi diisi dengan penyanyi-penyanyi dan di film itu mereka menyanyikan semua lagu-lagu di setiap film. Benar-benar mungkin kalau pernah nonton La La Land akan seperti itu dan musikal dan dengan orkestra yang digarap di Praha. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong. Kayak proyek ini harus paling banget ya. Pak Faisal tadi kan bilang ada 15 lagu ya. Kira-kira untuk Cakra dan Mbak Titi aja atau memang ada penyanyi lain terus? Penyanyi lain. Oke. Saya nggak nyanyi. Oke, baik. Ada lagi mungkin teman-teman media yang bertanya? Sudah cukup? Mungkin ada tambahan dari Mas Ade, Mbak Titi, cukup sih. Atau mungkin tambahannya ya, pokoknya ini satu proyek di 2025 yang harusnya menurutku juga sangat apa ya, sangat luar biasa mungkin bahasanya, dan insya Allah kita menggarapnya juga sangat maksimal. Jadi wajib sekali nanti sampai rilis. Berikut juga filmnya, karena aku udah nonton beberapa part dan sangat bagus, gradingnya juga bagus banget filmnya. Jadi mudah-mudahan layar ini menjadi lagu yang fenomenal. Amin. Oh iya, di film ini mungkin Nicholas Saputra mulai naik lagi kan. Di sini kan yang menjadi layar adalah Nicholas Saputra.
kalian akan sekali-sekalinya seumur hidup kalian melihat Miko berdansa, menari dan menyanyi. Hanya di film. Luar biasa. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Mungkin sedikit Mbak Titi sama Mas Eka udah googling Praha nggak nih sejauh ini? Oh, ada udah. googling soal Praha. Aku pasti. Mas Ade udah, Mbak Titi sama Mas Eka udah googling tempat makan, apalagi tuh, tempat estetik gitu ya. Tapi ada waktunya Mas Faisal buat teman-teman. Nggak ada waktu. Nggak ada waktunya. Rekaman, syuting nggak boleh jalan. Saya kayaknya jahat banget di sini. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman udah cukup. Kalau cukup mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu. Boleh mungkin.